Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada fi mulkihi wa baqah wa taqaddasa wa tanazzaha fi azaliyatihi fala 'ainun tarah wa hakama bi hukmihi fi khalqihi fala mu'aqqiba li hukmihi wa la radda lima qadah. قسم الأرزاق والأجال بين عباده هذا منعه وهذا أعطاه وهذا أسعده وهذا أشقاه أحمده على ما أعطاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jum'ah tamu Allah yang dimuliakan, marilah bersama-sama kita senantiasa memuji kebesaran Allah dan keagungannya, bersyukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Apalagi dengan nikmat yang besar berupa iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat Allah sampaikan umur kita sampai dengan hari ini, nikmat bisa beraktivitas dan nikmat-nikmat yang lainnya, tentu tidak akan bisa kita menghitung jumlah dan banyaknya. Maka sebagai hamba yang baik tentu adalah hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Maka kita bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengan nikmat Allah, hari ini kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan rangkaian salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menambah nikmat yang lebih banyak dan lebih besar lagi kepada kita, dan mudah-mudahan kepada anak cucu kita pula. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para pengikut sahabat atau tabi'in, pengikut tabi'in atau atba'ut tabi'in, para orang-orang salih. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan menambah kebaikan-kebaikan atau amal-amal solih yang menjadi perintahnya, dan berupaya untuk melepaskan diri kita dari berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk hambanya yang bertakwa dan kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang muttaqin. Amin, Allahumma amin. Hadirin saudaraku yang berbahagia, izinkan khatib pada kesempatan khutbah siang hari ini untuk menyampaikan materi yang menjadi lanjutan dari materi yang khatib sampaikan pada bulan yang lalu, yakni tentang kasih sayang Allah, kemurahan Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa, dengan memperkenankan di antaranya para malaikatnya senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang beriman, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman, dan termasuk memohonkan ampunan kepada hamba-hamba Allah yang pendosa tetapi telah mengikrarkan dirinya untuk bertaubat dari dosa-dosa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan dan bagian pertama di bulan yang lalu, khatib menukil sebuah ayat Al-Quran dari surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 6 dan juga ayat 7, bahwa para malaikat Allah senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah, dan juga memohonkan ampunan kepada hamba yang beriman dan yang bertobat kepadanya. Pada kesempatan siang hari ini khatib lanjutkan ayat yang ke-8 dan ke-9. Ternyata para malaikat mendoakan kita sebagai hamba-hamba yang beriman itu tidak sebatas memohonkan ampunan, tidak sebatas memohonkan ampunan kepada hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah, tapi lebih dari itu. Kita simak dalam surah yang sama ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ayat ini menerangkan tentang lanjutan doa para malaikat yang memikul arsy Allah dan para malaikat yang berada di sekitarnya, mendoakan pada hamba yang beriman, Rabbana, duhai Rabb kami, adkhilhum wa adkhilhum, dan masukkanlah mereka hamba-hamba yang beriman itu jannati adnin, dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, ayat ini ada hubungan erat dengan ayat 8 surah Al-Bayyinah, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannati 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah berjanji kepada hamba yang beriman kelak akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Maka janji Allah tidak akan pernah diingkari. Tetapi kadang manusia yang banyak dosa ini membatalkan amal-amal solihnya, membatalkan keimanannya dengan perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya awalnya sudah beriman kepada Allah, tetapi karena kondisi hidupnya, tapi mungkin karena kondisi lingkungan dan temannya, maka suatu saat iman itu ia gadaikan. Hari ini iman, besok menjadi ingkar kepada Allah. Maka itulah yang menyebabkan para malaikat mohon kepada Allah agar hamba-hamba yang beriman itu tetap dalam keimanannya dan mendapatkan apa yang Allah janjikan, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya surga Aden.
Maka dalam ayat ini para malaikat berdoa seperti itu kepada hamba yang beriman. Malaikat pun mengetahui betul, faham betul kepada manusia bahwa pada dasarnya manusia itu tidak mau berpisah dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan istri atau suaminya, bahkan dengan anak cucunya. Ingin senantiasa berkumpul. Mereka semua berharap berkumpul itu tidak sebatas di dunia, tapi kelak di akhirat pun mereka memohon bisa dipertemukan dengan keluarga besarnya itu. Maka dengan harapan manusia ini malaikat pun berdoa agar permohonan umat yang beriman ini Allah kabulkan dengan doanya, ya Allah, wa man sholaha min abaihim, masukkanlah surga Aden hamba yang beriman dan juga orang tua mereka yang salih, ya Allah. Tidak sebatas itu, wa azwajihim, istri mereka ya Allah atau suami mereka yang beriman ya Allah, masukkan pula dalam surga Aden itu. Dan ada lagi doanya, wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka pun Engkau masukkan ya Allah dalam surgamu, agar mereka bisa berbahagia tidak hanya di dunia tapi juga nanti di surgamu ya Allah. Itulah bentuk doa para malaikat yang peduli kepada kita yang beriman kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Ternyata tidak berhenti di situ. Malaikat pun senantiasa berdoa dengan doa-doa yang lebih dari itu. Kita simak dalam ayat yang ke-9. Ujung ayat ke-8, innaka antal azizul hakim, engkau adalah zat yang mulia lagi maha bijaksana. Doa berikutnya, waqihimus sayyiat, ya Allah, jagalah mereka semua itu dari keburukan dan kejahatan. Bisa jadi dari kejahatan perbuatan manusia itu sendiri, ataupun keburukan dan kejahatan akibat dari perbuatan buruk dan kejahatan orang lain. Hadirin rahimakumullah, wa man takis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Barang siapa yang di dunianya engkau hindarkan dari kejahatannya sendiri atau mungkin akibat dari kejahatan orang lain, maka pasti mereka telah mendapatkan rahmat-Mu ya Allah nanti di hari kiamat. Wa dzalika huwal fawzul adzim, dan yang demikian itu adalah termasuk keberuntungan yang sangat agung. Hadirin rahimakumullah, kita berupaya menjadi hamba yang beriman dan beramal solih. Tapi lagi-lagi amal soleh kita kadang-kadang tergusur oleh perbuatan buruk kita. Manusia Allah sifati dengan dua hal, nafsu dan akal. Akal senantiasa membimbing manusianya ke jalan yang baik, tapi nafsu kadang-kadang ingin melakukan hal yang bertolak belakang. Maka kita sering terjerumus dengan yang namanya ghibah atau menggunjing orang lain. Kita terjerumus dengan yang namanya dengki atau iri. Padahal Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasada, takutlah kalian kepada sifat dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khadaba. Ketahuilah bahwa sifat dengki itu bisa menghapuskan amal-amal solih, menghapuskan kebaikan-kebaikan laksana api yang menghanguskan dan menghabiskan kayu bakar. Dari satu sifat saja, baru dengki saja bisa merontokkan kebaikan dan pahala kita. Apalagi ditambah dengan sifat yang lain, misalnya memfitnah, misalnya berbohong, misalnya sombong dan lain sebagainya. Tentu sifat-sifat itu sangat mungkin menghapuskan kebaikan kita yang telah kita tanamkan sepanjang tahun, bahkan sepanjang umur kita. Maka para malaikat membantu mendoakan kita agar kita tetap di jalan yang benar, kita tetap dalam keimanan kita tetap menjadi hamba-hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak bisa mendapatkan surganya Allah yang Allah janjikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa bisa menjaga iman kita dan bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada nikmatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga amal-amal soleh kita agar tidak hancur dan hilang karena keburukan-keburukan kita. Amin Allahumma amin. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kelak
kita dipertemukan bersama keluarga besar kita, orang tua kita, istri kita, anak cucu kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah khutbah bagian kedua tentang kemurahan Allah kepada hamba yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum. ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد بجلالك وكمال سيد عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام بيت الحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى صلاة رسول Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar. وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوان المسلمين المعتكفين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.